Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel aku. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap semangat untuk menjalankan aktivitas minggu ini. Hari ini aku akan membahas mengenai transportasi Jakarta dari dulu hingga pada zaman saat ini. So, dulu kan masih zaman-zaman delman, sekarang udah berkembang sampai adanya MRT. Itu udah termasuk perkembangan yang sangat signifikan ya. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa Jakarta ini kan merupakan ibu kota negara kita sendiri, yaitu Indonesia, dan setiap ibu kota itu di berbagai negara akan meningkatkan kualitas transportasi mereka demi kenyamanan masyarakatnya sendiri, bahkan demi meningkatkan kenyamanan para turis-turis yang akan datang ke ibu kota tersebut, ke negara tersebut. So, makanya sekarang sudah adanya MRT, meskipun MRT itu belum terlalu meluas di daerah Jakarta, tapi setidaknya sudah ada peningkatan di Jakarta, sehingga masyarakat Indonesia pun yang tinggal di Jakarta, yang tadinya mau dari daerah Lebak Bulus, rumahnya terus kerjanya di daerah Sudirman, otomatis udah lebih mudah lagi untuk bisa menjangkau waktu yang mereka perkirakan lebih singkat lagi, hingga sampai ke daerah Sudirman, lebih cepat lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah delman. Jadi pada awal masa kolonial, delman adalah alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia termasuk Batavia. So, moda angkutan ini belum menggunakan mesin, melainkan tenaga kuda. Jadi dulu itu memang ini adalah satu-satunya transportasi umum yang memang ada di Indonesia dengan mengandalkan tenaga dari si kuda tersebut. Sisanya paling dari manusia sendiri, merakit sendiri tempat istilah tempat duduknya para penumpangnya itu yang berarti di belakang si kuda tersebut gitu. Dan kalau menurut aku sih kasihan sih si kudanya, tapi aku nggak ini juga sih, aku belum pernah sama sekali juga menggunakan transportasi ini. Dan untuk transportasi seperti ini pun sebenarnya masih ada di daerah kota tua, dan to be honest, aku belum pernah naik, dan aku cuman bisa melihat secara langsung memang mereka menggunakan kuda, dan nggak tahu juga gimana kriteria kudanya, karena aku juga nggak ngerti perasaan si kudanya gimana. Tapi ya menurut kalian yang memang pernah menggunakan delman, gimana pengalaman kalian, bisa langsung komen di bawah aja. Kita lanjut ke dua. Ini ada transportasi umum yang bisa menyerupai oleh delman, tapi bisa meningkatkan daripada delman, yaitu adalah dulu itu ada kereta listrik. So, Belanda mulai memperkenalkan tram, transportasi umum yang lebih maju daripada delman, yang mirip kereta listrik dan melintas di jalanan umum. Jadi zaman dulu itu memang ada kereta listrik yang sebenarnya lebih menyerupai negara-negara Eropa. Nah, kereta ini bukan kereta-kereta yang kayak sekarang ada KRL, ada MRT, melainkan dia melintas di jalan raya. Jadi memang ada jalur khusus buat kereta itu. Jadi kalau misalkan kalian searching di Google, kalian melihat ada kereta listrik yang ada di London, kalian bisa lihat kan itu mereka melintasnya di jalan raya. Nah, to be honest, aku seneng banget dengan kereta listrik ini sebenarnya, karena lebih unik dan menarik perhatian masyarakat juga, dan bisa menjadikan negara Indonesia ini kayak lebih eksklusif. Ya bukan berarti sekarang tidak eksklusif ya, maksudnya kayak wow, Indonesia punya kereta listrik. Tapi banyak yang berpendapat bahwa dengan adanya kereta listrik ini sangat boros. Jadi penggunaan listriknya itu kayak 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya lebih banyak, sehingga mengakibatkan pemborosan begitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, sekarang kan udah nggak ada. Mungkin kalau misalkan sekarang masih ada itu kereta listrik, mungkin lebih canggih lagi kali ya rute-rutenya, dan apalagi untuk para wisatawan yang sedang berkunjung di Jakarta, lebih menikmati pemandangan yang ada di Jakarta. Nah, selanjutnya ada becak. Becak ini sebenarnya udah ada dari tahun 1930 hingga 1989. Kendaraan beroda 3 dengan menggunakan sepeda ini dahulunya hanya roda 2 loh, dan pengemudinya itu di depan tanpa sepeda. Jadi benar-benar yang sekarang ini kan kalau kita tahu kalau becak itu roda 3,
penumpangnya di depan, terus abang-abangnya di belakang pakai sepeda gitu. Nah dulu tuh enggak, jadi penumpangnya di belakang ada tempat duduknya, nah si abang-abangnya di depan tanpa sepeda, jadi dia kayak narik, ngedorong gitu. Ini nih fotonya kayak gini nih, kalian bisa bayang itu. Aduh, itu pasti berat banget dan wah parah sih. Kalau misalkan aku sih jujur aku nggak akan bisa tuh, nggak akan kuat juga. Tapi kalau memang terpaksa ya mau gimana lagi gitu. Tapi itu untunglah orang-orang yang menciptakan becak itu punya keahlian lebih, bisa menciptakan sepedanya. Oke, selanjutnya ada Helicak. Helicak ini lahir pada tahun 1970 oleh Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur Jakarta. Pada masa itu mencanangkan Helicak sebagai pengganti becak dengan menggunakan tenaga mesin. Ini kalau misalkan kalian bisa lihat, Helicak ini bodi depannya itu kayak bajai, belakangnya justru kayak Vespa. Nggak sih? Kalau aku ngeliatnya kayak gitu, jadi perpaduan antara Vespa dan bajai. Dan ini mungkin lebih unik ya kalau misalkan aku lihat. Oh oke, berarti ini menggunakan mesin. Jadi si abang-abangnya di belakang seperti kayak becak, dan penumpangnya di depan, dan lebih eksklusif lagi lah ya karena ketutup, jadi nggak terlalu panas dan nggak kena hujan juga. Tapi abangnya kasihan kena hujan. Ini yang udah diciptakan oleh gubernur kita dulu pada tahun 1970. Oke, selanjutnya Bluebird. Bluebird ini ternyata memang sudah ada pada tahun 1972 dan mulai diperkenalkan di Indonesia dengan argometer, dengan menggunakan argometer. Jadi pusing ya dengan menggunakan transportasi lainnya kayak becak, kayak tadi tuh yang Helicak. Terus mau patok harga berapa, akhirnya keluarlah Bluebird dengan argometer. Dan dulu tuh mobilnya ya mengikut zaman dulu lah ya, jadi mobilnya memang belum terlalu oke, tapi klasik, modern banget. Dan dari situ mungkin mulai berkembang, mulai berinovasi lebih baik lagi. Sampai saat ini Bluebird masih berjaya, masih menjadi transportasi umum terfavorit di Jakarta kalau menurut aku, karena banyak juga company-company yang bekerja sama dengan Bluebird untuk menjadi jasa transportasi umumnya, seperti mendapatkan voucher. Jadi kalau misalkan ada dinas meeting atau apapun, ada vouchernya bisa ditukarkan menggunakan Bluebird, kayak gitu sih. Karena aku pernah sekali waktu itu pernah dapat fasilitasnya juga. Nah selanjutnya ada Oplet. Oplet ini sebenarnya kayak zaman sekarang tuh angkot kali ya. Jadi memang udah ada pada tahun 1960 hingga 1960 hingga 1970. Jadi cuman 10 tahun Oplet itu beroperasi di Jakarta. Nah, dulu kan juga sempat ada tuh kalau misalkan anak 90-an kayaknya udah tahu deh sidul anak sekolahan. So, ini sudah diperkenalkan di sinetron itu Opletnya, dan sebenarnya sama kayak angkot zaman sekarang ya, cuman aku nggak ngerti sih kalau misalkan kita lihat bedanya si Oplet dan si angkot ini. Kayaknya sih nggak jauh beda ya, mirip sih. Bodinya juga mungkin agak lebih memanjang kalau zaman dulu ya. Aku nggak tahu sekarang apakah masih ada di 2020 ini Oplet ini. Menurut kalian, kalau kalian pernah nemuin itu di mana, komen aja langsung di bawah ya. Selanjutnya nih aku ngeliatin ke sini, aku nggak tahu gatel kayak ada apa gitu, nggak jelas banget dah. Selanjutnya ada Bemo. Bemo ini kalau misalkan kita lihat, ini sebenarnya kayak hampir mirip sama Oplet sama angkot ya. Jadi dikenal tuh pada tahun 1962. Terus nggak berlangsung lama, jadi pada tahun 1971 si Bemo ini langsung redup, ngilang, ditelan bumi karena Bemo dianggap tidak ramah lingkungan. Aku nggak ngerti, mungkin mungkin menggunakan solar atau bensinnya tuh apa yang digunakan sehingga asap yang keluar dari knalpotnya itu warna hitam mungkin, jadi bikin polusinya tidak bagus dan tidak ramah lingkungan.
Oke, selanjutnya ini yang tadi aku bilang seperti kayak si Bemo tadi. Bemo ya? Oplet maksudnya. Ada Bajaj. Bajaj ini kendaraan roda 3 yang berisik banget, suaranya betul banget. Dan ini sudah dipopulerkan pada tahun 1970. Kini Bajaj mulai digantikan dengan Bajaj berbahan bakar gas yang ramah lingkungan. Kalau aku udah berapa kali sih naik Bajaj dan enjoy banget, justru malah ketawa-ketawa naik Bajaj karena lucu aja dan menyenangkan sih. Lebih ke ya apa ya, sangat ramah lingkungan lah menggunakan Bajaj. So sekarang kan Bajaj itu ada warna biru, ada warna oranye. Tapi aku lebih sering melihat yang warna biru sih sekarang, yang oranye udah jarang banget, aku nggak tahu kemana itu. Terus sekarang ada angkutan kota atau mikrolet. Itu pada tahun 1970 sebagai pengganti Bemo yang dapat menampung banyak penumpang. Yes, betul, ini yang aku bilang tadi yang kayak angkot sebenarnya. Cuman nggak tahu ya, ada yang bilang mikrolet, ada yang bilang angkot. Nggak tahu yang mana yang benar, tapi sih kebanyakan orang cuman ngomongnya angkot bukan mikrolet. Tapi kalau di mobilnya itu tulisannya mikrolet ada gitu loh ya, tapi ya mungkin orang-orang beda-beda lah ya. So kalau misalkan ini tuh dahulu mikrolet ini identik dengan bagian depan panjang dan berwarna biru gitu. Oke, selanjutnya ada Metro Mini. Metro Mini ini udah sangat terkenal banget dengan yang hanya abang-abang supir dan Tuhan yang tahu kapan dia ngerem, kapan dia maju, kapan dia berbelok. Itu hanya abang-abangnya dan Tuhan yang tahu. Jadi diperkenalkan tuh pada tahun 1962. Transportasi ini memang banyak banget. Kalau misalkan pada zaman-zaman ya masih zaman-zaman dulu itu sekitar tahun 90-an ya, udah banyak pengalaman orang-orang yang menggunakan Metro Mini gitu. Jadi kayak ada kesannya tersendiri. Aku pernah sekali sih diajak naik Metro Mini, dan memang untuk fasilitasnya kurang ya, karena semuanya terbuka, jadi jendela terbuka, nggak ada AC. Sebenarnya kalau dibenerin hampir sama kayak Transjakarta sih sebenarnya kalau dibenerin ya. Kalau misalkan dibenerin ya berarti tidak ada lagi yang namanya Metro Mini, yang ada namanya Transjakarta Metro Mini mungkin ya. Next, selanjutnya ada bus tingkat. Bus tingkat ini sekarang masih ada di Jakarta. Ini diperkenalkan pada tahun 1985 hingga 1990. Sekarang di Jakarta itu udah banyak banget bus tingkat 2 gratis pula. Dia mengelilingi dari patung kuda yang di daerah Monumen Nasional atau Monas menuju ke daerah Bundaran Senayan. Aku pernah sekali dan itu gratis. Jadi ada titik-titik tertentu yang mereka nanti akan stop menurunkan penumpang kayak gitu. Nah, ini dapat menampung sekitar 200 penumpang dan sempat redup. Bus tingkat memperkenalkan kembali pada tahun 2014. Betul sekali. Jadi 2014 sampai saat ini tuh masih ada. Bahkan kayak lebih bagus banget gitu loh, kayak lebih apa ya, beda deh. Ini kan yang dulu. Nah kalau ini yang sekarang kayak gini banyak banget di Jakarta, dan kalian harus cobain sih, dan itu seru banget. Nah selanjutnya ada Transjakarta. Transjakarta ini udah sebagai transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat se-Jabodetabek kalau misalkan mau ke daerah pusat ya, apalagi ke Sudirman. Ini sudah diperkenalkan pada tahun 2004 dan masih beroperasi hingga saat ini. Transjakarta hadir untuk memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman, dan terjangkau bagi warga Jakarta. Tapi sebenarnya menurut aku nggak cepet-cepet banget, karena memang kondisi Jakarta yang memang sudah tidak bisa dibilang lancar lagi, karena banyak banget masyarakatnya, penduduknya sudah bertambah setiap tahunnya, apalagi setiap keluarga punya satu orang satu mobil ya kan, jadi bikin macet. Belum lagi ada kendaraan pribadi melewati jalur busway, menghalangi busway-nya. Jadi kayak ya hal seperti itu yang bikin sebenarnya sekarang membuat Transjakarta itu jadi lambat.
Nah, sekarang ini sudah ada transportasi, yaitu adalah ada Gojek, ada Grab. Dulu juga ada Uber. Uber udah nggak bertahan lama di Indonesia. So, jadi sejak 2014 hingga 2015, Indonesia tuh langsung dihebohkan dengan transportasi yang namanya Gojek dan Grab. Karena kenapa? Dulu sih Gojek ya duluannya. Karena dulu itu dengan identitasnya yang warna hijau, terus cuma 5.000 aja, jaraknya jauh dekat, waktu itu masih promosi. So sempat mengalami pro dan kontra, karena transportasi online ini tuh menjadi pilihan banyak warga Jakarta dengan tarif murah dan menghemat waktu. Betul banget, dulu mah murah banget, kalian mau kemana aja tinggal pesen pakai aplikasinya, kemana tujuannya udah tahu, harganya juga udah tahu, kalian tinggal berangkat, nyampe lebih cepat, bisa naik mobil, bisa naik motor. Sekarang bisa kerjasama dengan Bluebird juga, karena Bluebird juga menyediakan jasa itu gitu. Nah, sekarang yang sampai saat ini yang baru booming aja itu ada MRT, Mass Rapid Transit. Itu sekarang sudah beroperasi dari tahun lalu 2019, dan rutenya dari Bundaran HI menuju Lebak Bulus untuk saat ini. Kalau nggak salah di daerah Kelapa Gading juga udah ada, tapi LRT aku belum pernah belum kesana lagi, belum nyobain. Nah, kalau untuk MRT ini ya, kalau misalkan buat yang dari ujung ke ujung sih efisien ya untuk secara waktu, tapi untuk harga tetap kayaknya per kilo ya. Jadi mau dari Lebak Bulus ke Bundaran HI kalau nggak salah itu sekitar 12 ribuan. Lumayan juga sih untuk kalau yang kerja selama 22 hari kali aja tuh berapa, udah 200 ribuan, 250 ribuan sebulan. Kalian bisa menggunakan e-money, flash, tap cash. Kalian juga bisa beli kartu yang disediakan oleh MRT sendiri. Ada yang untuk bulanan, ada yang untuk sekali jalan. Kalian bisa tanya langsung di loketnya. So kalau MRT to be honest ya oke lah untuk transportasi yang memang dari ujung ke ujung sih kalau menurut aku. Kalau misalkan kalian mau nggak usah naik ojek online lagi, misalnya tinggal lurus aja kan, lalu naik MRT juga. Dan sekarang pun titik pemberhentian stasiunnya pun di kantor-kantor yang ada di daerah Sudirman. Jadi kayak buat orang-orang yang kerja di Sudirman tuh lebih gampang lagi, tidak harus menggunakan mobil, tidak ada yang namanya ganjil genap, terus juga bisa datang lebih cepat ke kantor. So menurut kalian gimana dengan semua transportasi Jakarta yang dari zaman dahulu hingga sampai saat ini? Mana yang menurut kalian worth it untuk bisa dikembangkan lagi sebenarnya dari zaman dulu? Dan apakah yang zaman sekarang ini worth it juga untuk dipertahankan atau bisa dikembangkan lagi? Menurut kalian gimana? Langsung komen aja di bawah. Semoga sebentar lagi ada transportasi yang bisa terbang antar Jabodetabek mungkin. Siapa, kita nggak tahu ya kan. Oke, thank you for watching. I'll see you for the next video. Bye.